balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan yang ada di videoku, yang usaha salon jangan dicampur usaha lain, bisa bangkrut. Jadi ada yang tanya, sekarang saya pindah kota kak dan merintis lagi mulai nol. Saya coba buka salon rambut dulu, alhasil kurang jalan dan gak bisa sewa tempat lagi karena satu tempat sewa 2, masih satu tempat sewa 2 masih punya baby. Oh, maksudnya ini ya, satu tempat dia masih sewa, yang kedua dia masih punya bayi, yang ketiga nggak begitu rame karena baru. Bagaimana enaknya kak selanjutnya? Aduh, tonton video ini sampai habis. Nah guys, kalau kalian pernah ngalami yang aku sebutkan barusan, dimana-mana kalau kita merintis itu pasti susah. Itu pasti dimanapun tempatnya, usaha apapun itu sama. Namanya juga babat alas iku soro. Cuman yang harus kita garis bawahi di sini, jangan pernah menyalahkan ada bayi. Itu satu, itu tidak boleh. Kalau kita usaha ya usaha aja. Terus yang keduanya, jangan pernah kalian itu ketiganya nggak begitu rame kak. Nggak begitu rame itu kan karena dirimu sendiri sebenarnya. Yang harus kalau ini ya, ibarat itu kayak gini nah, yang harus dikoncei, yang harus dibenerin itu adalah ketika kita menyewa tempat ya. Jadi gini maksudnya, biar kamu ngerti ya. Ketika kamu tidak memiliki tempat sendiri dan kamu ini sewa, pastikan kamu kalau mau sewa tempat tahu riwayat tempat itu. Jangan asal pinggir jalan. Belum tentu tempat di pinggir jalan itu bawa hoki ataupun strategis. Kalau kita ngomong strategis, semua pinggir jalan itu strategis karena banyak lalu lalang kendaraan. Tapi yang harus digarisbawahi, kendaraan yang seperti apa dulu. Kalau kamu sewanya di jalan besar, jalan provinsi, kamu buka salon, ya otomatis gak jalan. Kenapa? Yang lewat ini kecepatan cepat, bukan kecepatan lambat. Yang lewat ini truk-truk besar, truk-truk gandeng, bus segala macam. Lajunya ini kenceng. Yo gak kira salonmu ini ditoleh. Boro-boro tahu di situ ada salon. Dia lebih memperhatikan fokus di jalan. Tapi kalau kamu buka di pinggir jalan, lokasi jalannya ini jalan 2 lajur ya, bukan 2 lajurnya dipisah. Kalau jalan provinsi kan 2 lajur dipisah, ke sono sendiri, ke sini sendiri. Ini 2 lajur dalam arti satu jalan, dadekno loro, iki rene, iki rono gitu. Nah, itu masih bisa orang ini tolah-toleh. Ibarat kata tuh jalan alternatif. Orang jalannya ini masih lambat, masih bisa toleh kanan, toleh kiri. Kalau kamu sewanya, anggapannya misalkan di pinggir jalan yang provinsi, yo sia-sia. Mau uangmu banyak sekalipun ya nggak ada yang datang ya. Sekalipun dedemit pun nggak akan datang karena aksesnya ini tadi loh. Pastikan bener-bener di lajur jalan itu jalan lambat. Kalau bisa itu jalan perkampungan. Jalan menuju perkampungan mana? Jalan yang menuju arah perumahan mana? Yang sekitarnya ini banyak pemukiman. Tidak harus kamu yang patokannya pemukiman elit. Kalau pemukiman elit itu terkadang rata-rata mereka nyari salonnya itu di mall. Kalau nggak gitu dia membeli merek. Kalau nggak gitu mereka ngecat sendiri. Karena orang pada dasarnya semakin orang kaya ini semakin perhitungan. Kono. Terus lagi, tahu
riwayatnya. Tahu riwayatnya seperti apa, Kak? Gampangannya ngene loh. Misalkan kamu ada suka naksir satu tempat itu. Oke nih, di pinggir jalan, terus lagi deket pemukiman, disewain. Ya. Takoo dhisik sebelah kanan kiri. Jangan tanya yang sebelahnya pas. Paling tidak jarak 3 sampai 4 tempat. Itu bekasnya apa dulu? Pasti orang itu akan ngomong, "Oh, itu bekasnya Bank BPR. Oh, itu bekasnya warung makan. Oh, ini bekasnya bengkel." Anggapannya kayak gitu. Tapi misalkan kalian tahu kok ini disewaknoi murah banget, kalian harus patut curiga. Terkadang orang habis nyewa, misalkan nih, perlunya kalian tanya kanan kiri, "Oh, iku ini disewa BPR Mas." Tanya, "Oh, berapa lama disewanya?" "Oh, mek setahun." "Oh, mek 2 tahun." Ini harus patut dicurigai. Kalau BPR aja anggapannya usaha perbankan ini tidak jalan dalam tempo 1 sampai 2 tahun tidak diperpanjang, berarti sudah pasti daerah situ sepi. Meskipun di pinggir jalan, daya beli sekitarnya ini kurang. Ojo disewa lah kayak gitu. Terus ganti lagi Mas, disewa ambek rumah makan, tapi yo gak suwe mek setahun, wis pasti tempat itu bermasalah. Bermasalah ini macem-macem. Ada yang bermasalah karena memang daerah situ bukan daerah tipikal orang-orangnya ini yang suka perawatan atau suka jajan. Ada juga yang karena faktor lain, dalam arti faktor tertentu ya. Kita nggak bisa tahu riwayat yang memiliki tempat itu seperti apa. Lebih baik jangan. Ada di satu daerah yang kecil banget ya, di pinggir jalan, anggap aja kecil, padat pemukiman, rame tapi tinggi banget, disewa orang terus, selalu diperpanjang. Berarti tempat seperti itu adalah tempat yang menjanjikan. Gampangannya itu ngono lek pengen tahu ciri-ciri tempat itu bawa hoki atau enggak, tempat itu untuk kedepannya rame apa enggak, itu harus tahu riwayatnya. Kalau cuman gonta-ganti bener, 1 tahun ini dibukai warung makan, 1 tahun berikutnya BPR, anggapannya 1 tahun berikutnya bengkel, atau 1 tahun berikutnya apa, kalau dia nggak diperpanjang berarti daerah situ itu nggak prospek. Ojo disewa. Cara bedakno iku ngono. Kalau kalian ini masih awam untuk mengetahui tempat-tempat mana yang menjanjikan, tempat mana yang nggak menjanjikan, itu lihatnya itu dari seperti itu. Jadi kalau kamu bilang karena di situ nggak rame Kak, sarana salahmu sendiri. Kamu tidak observasi dulu. Mungkin kamu asal tempat itu murah langsung kamu sewa. Ya, jangan menyalahkan kamu punya anakmu nggak ngerti apa-apa. Ya, tempat rame enggaknya itu berdasarkan riwayat. Kalau kamu aja tidak menguasai riwayat tempat itu, berarti kamu tidak tahu sekeliling kamu ini seperti apa. Ya jangan buka usaha, mending tidur aja, simpen aja uangmu di rumah, daripada kalian mengalami kebangkrutan yang akhirnya finansial kamu begini. Ya, jadi lebih baik kita tahu dulu asal usulnya. Karena kadang itu gini loh Reo, aku sudah sering sampaikan sama kalian, banyak hal yang kutemui karena aku banyak kawan, banyak koneksi di luar sana. Ketika mereka sewa, itu pun aja loh, ada beberapa hal yang kadang tidak bisa dinalar. Ono sing karena pengen milih tempat itu, akhirnya memberikan sesuatu yang bikin tempat itu jadi sepi. Ada hal kayak gitu. Makanya patokan gampangnya, kalau kita ini bukan ahli spiritual, gampangannya setahun ini disewa sopo, setahun berikutnya disewa sopo. Kalau beda-beda itu otomatis tempat itu kurang prospek ya. Jangan disewa, cari tempat lain, anggapannya gitu. Tapi ya jangan pernah kalian memaksakan ketika kalian ingin buka usaha itu harus sewa tempat. Coba di ruang lingkup dirimu sendiri dulu, dalam arti rumahmu disian.
Bah kon iki buka nang teras, nang bagasi mobilmu, pokok bagasi mobil, garasi mobil ataupun garasi motormu sekalipun. Tapi kalau databasemu ini banyak, pelangganmu akeh, baru dah terserah kamu mau sewa di mana aja. Yang penting kamu punya database dulu customer itu. Kalau customer sudah kecanduan sama dirimu, mau kamu di neraka sekalipun orang akan datang. Ciri nih customer itu seperti itu. Mau belani agak jauh karena ndak mau rambutnya dipegang orang lain. Jadi inti nih, ketika kalian pengen buka usaha salon, buka usaha apapun itu, perbanyak wawasan kamu tentang tempat itu supaya kamu tidak salah dalam mengeluarkan modal. Soalnya apa re? Kalau kamu nyewa anggapannya setahun 2 tahun, duit yang masuk ini loh ya, ketika kamu sudah nggak jalan usaha itu, ya wis amblas ya. Jadi jangan sampai kamu mengalami hal-hal seperti itu. Jangan dikarenakan karena ini satu ini enggak. Yang salah itu kamu sendiri. Jangan pernah tergiur dengan harga murah. Nah, misalnya kamu tergiur harga murah, terus mari ngono tempatnya itu gak beres, ya podo ae gitu. Mau murah sekalipun dia tetap rugi jatuhnya. Oke, aku harap penjelasanku kali ini kamu mengerti ya. Gak usah yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap satu tempat yang mungkin kamu bayarnya ini tidak tinggi. Karena sejatinya riwayat tempat itu penting. Makanya kenapa beberapa tempat, katakan rumah makan lah anggapannya, dia bisa sewa puluhan tahun, kadang langsung 10 tahun, 15 tahun. Ngone lo ngerejekeni meskipun larang. Mereka berani invest di situ karena apa? Dia tahu income-nya nanti ini berapa. Sudah tahu riwayatnya, wis puluhan tahun disewa itu aja, wis pasti nggone iku rame. Gampangan iku ngono ya. Jadi ketika kalian mau buka usaha apapun itu, jangan lupa disurvei dulu. Yo. Jangan lupa kalian subscribe. Penting gak penting, hal-hal seperti ini tuh kalian patut mengerti. Karena tidak semua orang mempunyai jalan pikiran seperti ya. Jadi sedikit-sedikit aku akan bagi sama kalian. Meskipun aku tidak bagi uang sama kalian, setidaknya bagi ilmu sama pengetahuan supaya kalian lebih ngerti, lebih pinter lagi, kalau bisa nular hoki. Ya. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Bye bye.